Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktana Faradila, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Ibu Dr. Mariatul Hikmah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menceritakan tentang ide-ide pembaruan pendidikan berdasarkan pemikiran dari tokoh-tokoh pendidikan Islam. Dan di sini saya akan menceritakan pembaruan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya saya menceritakan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama waktu kecilnya adalah Muhammad Darwisi. Ia lahir pada tahun 1868 di Kauman, tepatnya di daerah Yogyakarta. Kampung yang terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Dan ia tinggal di dekat Masjid Kauman atau Masjid Besar Kauman. Kiai Dahlan dilahirkan dari keluarga yang akrab dengan agama Islam. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, merupakan imam khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sementara ibunya, Nyai Abu Bakar adalah putri dari Kiai Ibrahim, kepala penghulu Yogyakarta. Dari segi keturunan, tidak ada yang menyangkal bahwa ia lahir dari terah keluarga ulama yang terkenal. Bila dirunut, Kiai Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Di masa kecil, Kiai Dahlan tumbuh dan dididik di lingkungan pesantren. Dari lingkungannya itulah ia menimba pengetahuan agama dan belajar bahasa Arab. Jika dilihat dari segi pendidikan, ia tidak pernah menempuh pendidikan yang formal. Kemampuan baca tulis ia peroleh dari ayahnya sendiri dan kerabat-kerabat terdekatnya. Walaupun tidak menempuh pendidikan formal, tetapi ia merupakan anak yang selalu haus ilmu, berbagi ilmu pelajaran, atau ia juga mempelajari dari ilmu agama hingga pengetahuan umum. Gairahnya akan ilmu itu dimulai dari ayahnya sendiri. Dari ayahnya ia mendapatkan dasar-dasar keagamaan yang sangat kuat. Hal itu membuatnya mampu menghatamkan Al-Quran sejak usia yang dini, sejak usia kecil. Tambah lagi, selain dari ayahnya, ia juga memperoleh pemahaman agama dari guru-guru yang kompeten, dari guru-guru yang sudah ia percaya dan ayahnya percaya. Ketika beranjak remaja, Kiai Dahlan mulai mempelajari ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu falak, dan ilmu hadis. Tercatat ia pernah belajar di pesantren Soleh Darat di Semarang. Di sana, waktu di Semarang, ia bertemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang kelak akan menjadi pelopor berdirinya Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Bahkan, mereka tidak hanya nyantri di pesantren yang sama, tapi mereka juga mendapati kamar yang sama, sehingga pada saat itu mereka sering berinteraksi bareng dan belajar bareng. Pada tahun 1883, saat itu usianya beranjak 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji. Selesai beribadah haji, ia menetap di Mekah sambil mempelajari ilmu agama di sana dan mempelajari bahasa Arab. Di Mekah, Kiai Dahlan gemar menuntut ilmu dari berbagai sumber. Ia berinteraksi dengan pemikiran para pembaru agama Islam di sana, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Ghazali, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Di usianya yang ke-20 tahun, tepatnya pada tahun 1888, ia kembali ke kampung halamannya. Meski sudah kembali ke tempat asalnya, ia tidak mau ketinggalan informasi tentang agama Islam di daerah Mesir. Ia masih sering mencari, membaca, dan berlangganan majalah. Saat itu majalahnya bernama majalah Al-Manar. Itu benar-benar pure terbitan dari Mesir. Sepulangnya dari Mekah, sesuai dengan kebiasaan pada masa itu, Kiai Dahlan mengganti namanya, waktu itu namanya Muhammad Darwisi, mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tidak berserang lama, Kiai Dahlan diangkat menjadi khatib masjid di Khatib Amin di
lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Dengan berbagai bekal ilmu yang telah ia pelajari, Kiai Dahlan menemukan ada beberapa kejanggalan yang ia rasakan ketika pulang dari Mekah. Ia merasa bahwa arah kiblat di Masjid Gede Kauman Yogyakarta itu tidak menghadap ke Mekah. Karena kekeliruan arah kiblat itu sudah terlanjur diikuti sudah cukup lama oleh waktu itu oleh masyarakat Yogyakarta, sehingga ide mengubah arah masjid itu menjadi isu yang sensitif dan memicu ketegangan. Usul Kiai Dahlan mendapat tantangan yang cukup keras dari masyarakat Kauman, juga mendapat tantangan keras dari penghulu Kamaludiningrat dari Keraton Yogyakarta. Pemikiran untuk mengubah arah kiblat ini dianggap sesat karena bertentangan dengan ketetapan penghulu masjid. Permasalahan arah kiblat tersebut memakan waktu hampir 1 tahun. Kiai Dahlan mencoba menyampaikan masalah ini secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan kepada masyarakat Yogyakarta pada saat itu. Puncaknya pada tahun 1899 ketika ia mengubah arah bangunan Langgar Kidul di dalam rumahnya sesuai waktu itu Kiai Dahlan buat sesuai dengan arah kiblat di Mekah. Hal itu membuat arah langgarnya tidak sama dengan arah kiblat Masjid Gede Kauman. Mendengar hal tersebut, penghulu Kamaludiningrat memerintahkan Kiai Dahlan untuk merobohkan langgarnya tersebut. Tetapi perintah ini ditolak oleh Kiai Dahlan. Karena penolakan itu, akhirnya langgar tersebut dirobohkan secara diam-diam pada malam hari. Pembongkaran langgar ini membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat kecewa dan hendak meninggalkan wilayah Kauman. Kepergiannya kali ini membawanya bertemu dengan Rashid Ridho dan Syekh Khatib. Menurut Syekh Khatib itu di Indonesia itu masih terkontaminasi atau masih memakai masih terpengaruh oleh tahayul, oleh khurafat dan bid'ah-bid'ah yang jelas itu bertentangan dengan syariat agama Islam. Nah, selain permasalahan yang tadi, Kiai Dahlan juga ingin mengubah pandangan masyarakat tentang guru, di mana pada saat itu masyarakat Nusantara memiliki sifat yang taklid buta terhadap ulama, terhadap gurunya, di mana ia tidak berani menentang gurunya, dia tidak berani mengeluarkan pendapat, ia tidak berani berdiskusi gitu. Jadi apapun yang dikatakan oleh gurunya atau ulama atau ustadz, mereka nurut saja, mereka tidak berani menentang, tidak berani menegur, tidak berani mendiskusikan. Mereka bisa dikatakan taklid buta terhadap ulama atau gurunya. Karena banyaknya yang menentang pemikiran Kiai Dahlan, akhirnya pada pada 18 November tahun 1912, Kiai Dahlan mengakomodir berbagai gagasan soal pembaruan Islam di Nusantara. Nah, pada saat itulah ia mendirikan Muhammadiyah, mendirikan sebuah organisasi yang ia beri nama Muhammadiyah. Organisasi inilah yang dijadikan Kiai Dahlan sebagai media untuk menerapkan gagasan dan ide pembaruannya. Nah, jadi pada saat itu Kiai Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah, dan ini berkat ia belajar merantau di Mekah. Jadi ide pembaruan ini semata-mata bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat Nusantara, untuk memajukan pemikiran masyarakat Nusantara untuk tentang pembaruan Islam. Jadi mulai berdirinya Muhammadiyah ini, mulailah pembaruan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berdiri dan berlangsung. Pada organisasi Muhammadiyah ini, Kiai Dahlan itu hanya fokus pada pendidikan dan kesejahteraan umat. Yang ia lakukan pertama kali, salah satunya adalah mensejahterakan perempuan, di mana perempuan harus berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Apalagi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, perempuan adalah satu ulah bagi anak-anaknya, di mana pendidikan pertama itu
sebelum ke jenjang pendidikan itu didapatkan oleh seorang ibu. Jadi perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang nantinya akan diwariskan kepada anaknya. Dan di sini Kiai Dahlan juga dibantu oleh istrinya, yaitu Nyai Kiai Dahlan. Kiai Dahlan juga mengharuskan anak-anak atau anak-anak dari usia dini sampai usia remaja bahkan dewasa masih berhak mendapatkan pendidikan yang maksimal agar mereka dapat meneruskan pembaruan Islam di Nusantara. Nah, selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memperhatikan kesejahteraan umat. Gimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengubah mindset masyarakat Nusantara pada saat itu dan mengajak masyarakat Nusantara untuk memberi makan atau memberi nafkah kepada anak yatim. Nafkah yang berupa pendidikan, nafkah yang berupa kesejahteraan, baik dalam segi ekonomi, segi pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan betul-betul maksimal mensejahterakan umat pada saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan telah sukses merubah pemikiran masyarakat Nusantara pada saat itu dan menjadi baru gitu, tidak seperti yang dulu lagi, di mana Muhammadiyah semakin maju, semakin berkembang, semakin meluas, dan masyarakat Nusantara mulai terbiasa dengan pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 23 Februari tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan tutup usia di Yogyakarta. Atas berbagai jasanya dalam membangkitkan kesadaran masyarakat melalui pembaruan pemikiran Islam di Nusantara, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan nomor 657 tahun 1961. Baiklah, itu tadi cerita tentang ide-ide pembaruan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dapat saya simpulkan bahwa ide-ide pembaruan terhadap Islam yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu tentang mengubahnya arah kiblat, mengubahnya pemikiran masyarakat bahwa kita bisa berdiskusi, kita bisa mendapatkan pendidikan yang sama, kita bisa memberi pendapat untuk guru kita. Kita tidak hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh guru kita saja, kita bisa mengikuti dan kita bisa memberikan pendapat kita terhadap ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Dan ide selanjutnya adalah ketika Kiai Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah, disitulah letak kesuksesan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merubah pemikiran masyarakat tentang pendidikan Islam di Nusantara pada saat itu. Nah, itu tadilah ide-ide perubahan pendidikan berdasarkan pemikiran dari tokoh-tokoh pendidikan Islam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Mariatul Hikmah sebagai dosen filsafat pendidikan Islam. Ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami insya Allah bermanfaat untuk kami ke depannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.